Ini dia ya, bola-bola ube. Di langkah pertama langsung aja kita siapin panci. Di sini aku udah siapin 150 gram ubi ungu ya. Dan ini langsung aja kita rebus ya teman-teman ya. Kita rebus sampai teksturnya lembut. Kalau ditusuk itu dia hancur kayak gini nih. Kalau udah, langsung aja kita pindah ke piring kayak gini ya. Ini nggak perlu nunggu lagi ya. Dalam keadaan yang masih panas seperti ini langsung aja kita hancurkan menggunakan garpu aja ya teman-teman ya. Nggak perlu terlalu halus. Kalian juga bisa langsung dichopper. Cuman kalau dichopper kalian capek nyuci piring nantinya. Jadi saran aku pakai piring kayak gini aja. Dan kita hancurkan menggunakan garpu kayak gini. Pastikan sampai lumat ya. Lanjut ya teman-teman ya. Ini kita siapin timbangan biar nanti takarannya pasti gitu ya. Kalian bisa cobain di rumah. Di sini aku ada tepung tapioka ataupun tepung kanji. Untuk takarannya kurang lebih 35 gram ya teman-teman ya. Nggak usah kurang lebih tapi 35 gram pas teman-teman. Nah, aku pakai timbangan, kalian bisa lihat sendiri. Saran aku kalian beli juga. Untuk timbangannya harganya cuma 20 ribuan. Kalian cek di deskripsi ya. Lanjut di sini aku ada tepung maizena. Untuk tepung maizenanya kita cuma pakai 15 gram aja ya teman-teman ya. Lanjut setelah itu langsung aja kita tambahkan perasa. Untuk perasanya di sini aku ada gula pasir, kita masukin 2 sendok makan aja ya. Atau kalau ditimbang itu kurang lebih 40 gram ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Dan lanjut kita tambahkan baking powder kurang lebih seujung sendok teh. Dan biar makin enak tambahkan sedikit garam ya teman-teman ya. Kayaknya ini ke-skip videonya. Ini aku tambahkan sedikit garam. Jadi rasanya nggak cuma manis, jadi ada agak sedikit asin-asinnya. Kalian wajib coba ya teman-teman ya, tambahkan sedikit garam. Ini di video nggak ketek aja. Kalau semua bahan udah masuk semuanya, langsung aja kita aduk sampai dia bisa dibentuk ya teman-teman ya. Aduk aja terus. Biasanya tuh dia susah banget tercampurnya karena adonannya tuh udah mulai kering teman-teman. Jadi pastikan kalau udah mulai kering seperti ini, kalian bisa tambahkan sedikit air ya. Jangan terlalu banyak, dikit aja. Tapi ini kita coba aduk dulu aja sampai tercampur merata. Biasanya dia bisa menggumpal, tapi kalau enggak boleh ditambahkan sedikit air. Jadi biar nggak kebanyakan air, jangan ditambahkan dulu ya teman-teman ya. Kita aduk terus aja. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini tanpa di skip, cuman aku speedin 2 kali lipat biar kalian bisa lihat nggak ada penambahan air sama sekali. Dan kalau udah bisa dibentuk kayak gini, kita langsung aja bikin bulat-bulat. Kenapa aku nggak mau nambahin air lagi? Karena kalau ditambahin air itu lama banget nanti kita ngegorengnya ya teman-teman ya. Semakin basah, semakin lama kita ngegorengnya. Jadi kalau bisa jangan ditambahkan air. Nah, kita bulat-bulatin seperti ini sambil kita padat-padatin. Kalau udah padat kita buletin seperti ini. Dan kalau udah jadi, ini udah ya teman-teman ya. Untuk buletannya jangan terlalu besar, kurang lebih segini aja. Nah, kalau kalian mau bikin lebih besar boleh nggak kak? Boleh ya teman-teman ya. Kalau mau bikin lebih besar boleh, cuman ngegorengnya makin lama lagi. Jadi sesuai selera kalian. Kalau pengen tampilannya lebih bagus gitu kan, digedein itu bagus banget, tapi gorengnya super lama. Dengan kecil kayak gini aja itu lama banget ya teman-teman ya. Lanjut ya, ini langsung aja kita panasin minyak goreng. Kalau udah mulai panas boleh kita masukin nih. Ini bola-bolanya langsung aja kita masukin semuanya. Ternyata cuma segini aja dari minyak sebanyak ini, nggak apa-apa lah ya. Ini langsung aja kita goreng. Untuk yang pertama kali nih, kalau dia masih belum kaku, belum kering bagian kulitnya, itu kalian ngaduknya cukup seperti ini aja ya teman-teman ya. Nggak boleh di rolling, diputar gitu nggak boleh ya. Nggak boleh dipencet, jangan dulu, karena nanti dia bentuknya nggak karu-karuan gitu kan. Biar dia tetap bulat dan cantik kayak gini, ini kita aduk aja dulu seperti ini. Dan kalau udah mulai warnanya berubah seperti ini nih, nah itu boleh kalian langsung aja putar kayak gini nih. Nah, diputar. Dan kalau udah mulai berubah lagi jadi ungunya kepekatan kayak gini, ini boleh dipencet biar dia
dia makin ngembang ya. Kalian gak usah takut kalau dia penyet atau dia nanti rusak, tenang aja, kalian tekan sekuat kalian. Yang penting hati-hati dengan kompor kalian, apalagi menggunakan kompor kaca. Jangan sampai terlalu over nekannya, dalam keadaan panas bisa-bisa nanti pecah. Cukup aja kurang lebih seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri dia balik lagi ke posisi awal dan jauh lebih besar dan jauh lebih mengembang. Nah, jadi tipsnya cuma begitu aja teman-teman ya. Untuk ngegorengnya menggunakan api sedang boleh, api besar pun boleh, tapi saran aku menggunakan api sedang biar nanti bagian dalamnya bisa kopong kayak gitu ya. Kita nggak mau terlalu kopong, pengen ada sedikit ubi ungunya, jadi biar kelihatan ubi ungunya. Gimana caranya ngegorengnya? Jangan sampai terlalu lama ya. Tapi kalau pengen bener-bener kopong, itu gorengnya bener-bener lama banget, dan itu menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini menurut aku udah cukup ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini udah siap disajikan. Dimakan kayak gini aja itu enak banget ya teman-teman ya. Apalagi kalau kalian tambahkan topping. Untuk toppingnya apa aja kak? Kalian pertama kali nih tambahkan kental manis dulu, itu paling penting. Apalagi margarin boleh nggak? Boleh. Tambahkan keju boleh nggak? Boleh. Apa yang kalian suka? Coklat boleh, keju boleh ya teman-teman ya. Nih, jadi tekstur luarnya kaku keras seperti itu, dan bagian dalamnya seperti lembut-lembut ubi ungu kayak gitu ya. Jadi buat kalian penasaran sama rasanya, langsung aja cobain di rumah. Jadi cukup sekian videoku kali ini, semoga videonya bermanfaat. See you di next video. Thank you.